I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like, whoa. How you fucking with these hoes up? Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di review mingguan mata kuliah hukum pidana dosen pengampu Ibu Profesor Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Randy Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview tentang sifat melawan hukum material yang dibagi menjadi yang pertama yaitu dalam fungsi negatif, kedua dalam fungsi positif, dan yang ketiga yaitu sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Apa sih yang disebut dengan dalam fungsi negatif? Yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Nah, menurut fungsi positif yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana, walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga yaitu sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya Ares dokter hewan yang terjadi di Belanda pada tahun 1933. Kemudian, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Jawabannya, yang pertama yaitu apabila dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Yang kedua, apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada yang namanya dua pendapat. Yaitu dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, yaitu ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Nah, rumusan sifat melawan hukum dalam Undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu pasal 303, 548, dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin atau Sonderverlauf diatur dalam pasal 496, 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Kemudian lanjut ke bab 6 yaitu tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertiannya yaitu merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Strafzonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis atau yang disebut dengan living law. Istilah tanpa izin atau Sonderverlauf diatur dalam pasal 496, 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Kemudian lanjut ke bab 6 yaitu tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertiannya yaitu merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Strafzonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis atau yang disebut dengan living law. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana.
Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan atau dolus, dan kedua yaitu kealpaan atau yang disebut dengan culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan yang pertama ada kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam Memori van Toelechting kesengajaan didefinisikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu yang pertama atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Kemudian ada corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama ada kesengajaan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya menempeleng B dengan maksud agar B merasakan sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Nah, yang kedua ada kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat. Yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri dan dapat berupa penyertaan atau dalneming. Yang kedua, akibat yang dapat dikehendaki tetapi merupakan keharusan dari menghendaki keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat itu pasti terjadi atau timbul. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca tersebut. Terhadap pecahnya kaca kesengajaan dengan sadar keharusan si pelaku. Contoh yang tadi itu terdapat dalam pasal 406 KUHP. Yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat, yaitu ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya arrest Kuetart di kota Huizen, negeri Belanda. Kemudian yang terakhir yaitu teori apa boleh buat. Dalam teori ini keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendaki. Namun hal tersebut tidak dilakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.